Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat datang dalam mata pelajaran Biologi kelas 11 bersama dengan saya, Ibu Yani Apriani. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai sistem reproduksi yang terjadi pada manusia. Sebelumnya, kita melihat dulu untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu KD 3.11, menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Kemudian untuk KD 4.11, menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia berbicara mengenai reproduksi atau berkembang biak. Ini merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya. Nah, reproduksi itu sendiri merupakan sebuah proses yang terjadi untuk menghasilkan individu baru dari individu sebelumnya atau organisme sebelumnya. Nah, dalam sistem reproduksi manusia, prosesnya itu terjadi lebih kompleks dan sempurna daripada makhluk hidup lainnya. Kemudian sistem reproduksi itu sendiri terjadi ketika seorang laki-laki menghasilkan sel sperma dan perempuan menghasilkan sel telur. Kemudian ketika sperma dan sel telur tersebut bertemu atau terjadi sebuah fertilisasi dan pembuahan, maka akan menghasilkan sel baru, yaitu zigot. Nah, kemudian zigot ini akan membelah menjadi embrio, yang mana nanti akan terus berkembang menjadi individu baru. Untuk sistem reproduksi manusia itu sendiri, nanti akan dibahas mengenai sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, dan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan fokus membahas mengenai sistem reproduksi pada pria, yang mana nanti akan membahas apa saja alat reproduksi bagian dalam, alat reproduksi bagian luar, kemudian proses spermatogenesis, kemudian hormon-hormon yang ada pada sistem reproduksi pria. Langsung saja kita lihat untuk sistem reproduksi pria. Nah, ini ada bagian-bagian dari alat reproduksi yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Kalau tampak dari depan seperti ini, seperti gambar di sebelah kiri, kemudian tampak dari samping seperti gambar sebelah kanan. Nah, di situ sudah terlihat ada beberapa bagiannya seperti epididymis, kemudian ada skrotum, ada testis, kemudian ada penis dan sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja organ reproduksi tersebut. Kita lihat. Nah, ini yang pertama ada alat reproduksi bagian dalam. Nah, untuk alat reproduksi bagian dalam itu terbagi menjadi 3. Ada testis, kemudian yang kedua ada saluran pengeluaran, yang ketiga ada kelenjar aksesori. Ya. Kemudian yang pertama ini terlihat ada penampakan dari testis. Testis itu sendiri merupakan buah jakar yang terletak di bawah penis, yang persisnya terdapat di dalam skrotum atau kantung jakar. Nah, kita lihat ini bentuknya seperti ini. Pada pria memiliki sepasang testis, yaitu berbentuk oval yang berada di bagian kiri dengan kanan. Nah, sepasang testis ini dibungkus oleh lipatan kulit berbentuk kantung. Kita masih lihat ya, di gambarnya ada lipatan-lipatan kulit yang membentuk sebuah kantung yang disebut sebagai kantung zakar atau skrotum. Kemudian fungsi testis itu sendiri adalah menghasilkan sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut sebagai testosteron. Kemudian di dalam testis itu terdapat saluran-saluran halus yang disebut sebagai saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Kemudian di dalam testis ini terdapat jaringan epitelium dan jaringan ikat
yang mana pada jaringan epitelium terdapat 3 sel, yaitu satu sel induk sperma atau spermatogonium yang merupakan calon dari sperma. Kemudian yang kedua terdapat sel sertori, yaitu berperan di dalam memberi makanan sperma. Dan yang ketiga terdapat sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya, nah ini adalah saluran-saluran pengeluaran yang terdapat pada alat reproduksi pria. Kita lihat ada epididymis, kemudian vas deferens, kemudian saluran ejakulasi, dan yang keempat ada uretra. Untuk strukturnya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Nah ini ya, di bagian pertama untuk epididymis. Kalau kita lihat di gambar, epididymis itu terletak persis di bagian belakang testis, yang mana strukturnya itu memanjang. Nah ini memanjang, strukturnya memanjang dan berfungsi untuk penyimpanan sperma secara sementara. Kira-kira sekitar 6 minggu, yang nantinya sperma itu akan berkembang menjadi dewasa, motil, dan fertil. Kemudian yang kedua ada vas deferens. Kita lihat vas deferens. Nah ini juga berupa saluran, sama. Saluran ini dia berperan sebagai saluran tempat jalannya sperma dari mulai epididymis menuju kepada kantung semen atau vesicula seminaris. Nah, makanya letaknya ini seperti berurutan dengan epididymis. Kemudian yang ketiga ada saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius. Saluran ini berperan dalam mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian yang keempat ada saluran uretra. Nah, untuk uretra ini dia bisa berperan sebagai saluran pembuangan, baik itu pada sistem ekskresi yaitu pembuangan urin maupun pada sistem seksual. Nah, pada pria, uretra berfungsi juga dalam sistem reproduksi yaitu sebagai pengeluaran air mani dan berakhir pada akhir penis. Nah, uretra di sini terlihat. Uretra letaknya di bawah kandung kemih. Oke. Selanjutnya kita lihat ada kelenjar aksesori, yang mana kelenjar ini berperan atau berfungsi dalam mempertahankan hidup dan pergerakan sperma. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini terletak di belakang kantung kemih. Terlihat ya, vesicula seminalis ini terletak di belakang kantung kemih, juga disebut sebagai kantung semen. Nah, dinding vesikula ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kemudian semen yang dihasilkan tadi dia mengandung banyak fruktosa sehingga bisa menjadikan sumber makanan bagi sperma. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, untuk kelenjar prostat ini kalau kita lihat di gambar prostat ini terletak di bawah kantung kemih dan merupakan pertemuan antara uretra dengan vas deferens. Biasanya kelenjar prostat pada saat usia 20 tahun itu akan membesar. Kemudian di usia 70 tahun itu akan semakin membesar dan biasanya akan mengganggu proses pengeluaran. Nah, oke. Selanjutnya ada yang ketiga, kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di belakang kelenjar prostat dan langsung menuju uretra. Kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Cowper ini sama-sama berfungsi untuk menghasilkan sekret yang mana berperan di dalam memberi nutrisi dan mempermudah gerakan spermatozoa. Sekret ini tadi sama ya, dia sifatnya basah, kemudian mengandung juga banyak fruktosa sehingga bisa memberikan nutrisi untuk spermatozoa. Nah, ini untuk alat reproduksi bagian dalam. Kemudian selanjutnya ada alat reproduksi bagian luar. Ada apa saja? Ada dua, yaitu penis dengan skrotum. Ini bentuknya kita lihat penis dengan skrotum. Nah, untuk penis ini merupakan sebuah alat kopulasi, juga berperan sebagai organ eksternal untuk urinasi, pengeluaran urin. Maka dari itu penis berperan ganda sebagai alat kelamin jantan, juga bisa sebagai organ eksternal untuk urinasi. Nah,
pada bagian penis itu di ujungnya terdapat banyak syaraf sensorik, yang mana nanti dan juga terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah, yang mana nanti ketika ada suatu rangsangan seksual, maka rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah. Nah, dengan hal inilah kenapa kok penis bisa mengalami yang namanya ekskresi. Jadi pengerasan itu terjadi karena ada pembuluh darah yang terisi oleh darah ketika adanya rangsangan. Oke. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum ini bentuknya seperti kantung, di dalamnya terdapat testis. Nah, skrotum sama seperti testis, jumlahnya sepasang, yaitu ada skrotum kanan dan skrotum yang kiri. Nah, untuk skrotum itu sendiri merupakan jaringan ikat dan otot polos yang mana berperan di dalam pengaturan suhu. Jadi testis tadi ingat ya, testis dia menghasilkan sel sperma yang mana keadaan atau suhunya harus tetap terjaga, dan skrotum inilah yang berperan di dalam pengaturan suhu agar testis dalam keadaan suhu yang selalu lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, ini untuk skrotum. Kemudian selanjutnya beralih kepada proses spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Nah, spermatogenesis ini merupakan sebuah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Ini ada pembentukan sel gamet ya, spermatogenesis itu. Kemudian bagaimana prosesnya itu terjadi? Kita lihat untuk bagan selanjutnya. Di sini ada bagan yang terlihat bahwa bagaimana sih spermatogenesis itu berlangsung. Nah, kemudian sebelumnya spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Nah, proses ini awalnya berawal dari spermatogonia atau bisa disebut juga spermatogonium yang terdapat pada dinding tubulus seminiferus. Kemudian setiap spermatogonia ini mengandung 23 pasang kromosom. Kemudian ke-23 pasang kromosom ini akan mengalami pembelahan mitosis, yang mana nanti akan menghasilkan spermatosit primer. Nah, ini ya dilihat di bagannya spermatosit primer dengan sifat 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Nah, dilihat yang ke bawah, meiosis pertama yang akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder ini sudah bersifat haploid atau N. Nah, kemudian setiap spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis atau dikatakan sebagai meiosis yang kedua, yang mana nanti akan menghasilkan 2 spermatid yang sifatnya juga haploid atau N. Nah, kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma yang nantinya akan matang. Sperma ini bersifat haploid. Nah, sperma yang sudah matang ini ternyata memiliki sifat motil atau ada pergerakan karena sperma dilengkapi oleh mikrotubulus. Kemudian sperma yang matang dia terdapat atau terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, saya punya semacam jembatan keledai untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan proses spermatogenesis, yaitu ada sit, tit. Apa itu? Nya itu adalah spermatogonium, sit yang pertama itu adalah spermatosit primer, kemudian dari spermatosit primer akan berkembang menjadi spermatosit sekunder, dan yang terakhir dia akan menjadi spermatid. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwa masing-masing sifatnya. Untuk spermatogonium itu 2N, spermatosit primer itu juga 2N, dan keduanya mengalami pembelahan mitosis. Selanjutnya dilanjutkan dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang menghasilkan spermatosit sekunder yang hasilnya berupa haploid atau N. Selanjutnya hasil dari spermatid itu merupakan hasil pembelahan dari meiosis yang kedua yang mana bersifat haploid atau N. Oke, diingat ya, sit, tit agar tidak tertukar. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah sel sperma yang tadi kita bahas sebelumnya.
Sperma yang sudah matang mempunyai 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, khusus bagian kepala, kita lihat bagian kepala. Bagian kepala ini dia terdapat akrosom dan nukleus, yang mana inti sel atau nukleus ini bersifat haploid dan bagian ujungnya mengandung akrosom. Apa itu akrosom? Akrosom itu berisi sebuah enzim yang mana nanti bisa menembus lapisan yang melindungi sel telur. Nah, ini ya akrosomnya. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Pada bagian tengah ini dia mengandung mitokondria yang berperan di dalam pembentukan energi, bisa digunakan untuk pergerakan pada ekor sperma. Kemudian yang ketiga bagian ekor. Nah, bagian ekornya terlihat. Nah, ini ya, bagian ekornya. Ini berperan sebagai alat gerak sperma yang nantinya akan mencapai ovum di mana ovum itu berada. Ini sel sperma pada laki-laki. Kemudian selanjutnya, nah, selain adanya alat reproduksi, ternyata di dalam sistem reproduksi laki-laki juga terdapat hormon-hormon kelamin yang mendukung proses keberhasilan terjadinya reproduksi. Yang pertama ada testosteron. Nah, testosteron ini pada saat janin berperan untuk diferensiasi dan genital luar serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Tetapi pada saat menuju usia pubertas, testosteron ini berperan di dalam pertumbuhan, perkembangan, dan ciri-ciri seks sekunder. Apa itu ciri-ciri seks sekunder? Misalkan tumbuhnya rambut di sekitar organ laki-laki, kemudian tumbuhnya jerawat, ya seperti itu ya, ciri-ciri seks sekunder. Kemudian yang kedua ada dihidrotestosteron atau DHT. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genital laki-laki. Kemudian yang ketiga ada protein pengikat androgen. Ini nanti disekresikan oleh sel Sertoli yang berfungsi untuk merespon sekresi dari FSH. Nah, yang keempat ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dia berperan di dalam spermatogenesis. Nah, ini ya hormon hipofisis yang nanti akan membantu proses spermatogenesis. Kemudian yang kelima ada LH. LH ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan testosteron. Dan yang terakhir ada gonadotropin releasing hormone atau biasa kita sebut sebagai GnRH. Ini dia berperan di dalam merangsang kelenjar hipofisis dalam mengeluarkan LH dan FSH serta dapat mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi dari testosteron. Oke Ananda, untuk pertemuan kali ini untuk sistem reproduksi pada pria sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Ananda pahami semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.